Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan semuanya gimana kabarnya, hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semua terhindar dari marah bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas dua video. Pertama adalah mereaction sebuah video, kemudian yang kedua adalah pembahasan sebuah curhat salah satu temennya kita, Mbak. Nah, ini pembahasan yang pertama ambil hikmahnya tentang kejadian Mbak E, biar kawan-kawan yang memiliki penyakit panjang tangan ini jangan sampai melakukan sesuatu mencuri di negara Hongkong. Dan ini adalah pembahasan yang pertama kan kawan. Jadi cerita nih, ini kemarin 2 hari yang lalu ono warga lokal perempuan, iki 2 orang sedang berbelanja sekitaran umur 20-an 26, pokoknya 20-an ke atas. Nah, 2 orang ini berbelanja di B2 Mongkok sana. Di situ kan sampingnya B2 kan ada mall ya, mall kecil, pusat pembelanjaan barang murah. Iki biasanya tempatnya mbak-mbak Indonesia seng shopping tuku yang murah-murah di situ. Aku juga di situ kadang kawan, jadi ngantar temenku shopping di situ dari lantai 1 sampai lantai atas. Iki selalu keliling di situ. Jadi banyak sekali mbak-mbak yang tahu B2 Mongkok Mall barang murah. Nah, 2 perempuan iki belanja di sebuah toko pakaian. Yang satu iki memantau si pemilik toko, satunya lagi iki mencari barang yang ngarepe dicuri. Ketika si pemilik toko iki fokus sama laptopnya, dia mengira kalau si pemilik toko iki tidak melihat kan kawan, padahal di situ ada CCTV yang dikonek di laptop. Ketika perempuan yang pakai baju warna krem iki, kok krem sih, grey iki, mengambil celana jeans pendek, kemudian mau kabur. Dia udah kabur ya, dia udah kabur. Tapi sebelum keluar pintu exit B2 sana, dia udah dipegang sama si pemilik toko, karena pemilik toko itu memantau 2 CC ini dari CCTV. Akhirnya kena tangkep kan kawan, karena yang mencuri iki satu kan kawan. Nah, apa sih yang mereka bicarakan ketika terjadinya pergulatan antara kedua pihak, pencuri dan pemilik toko? Oke, pada video pertama tadi iki ditangkap sama si pemilik toko, tapi si pencuri itu mau mengembalikan barang curian dia. Kemudian si pemilik toko nggak terima, karena kamu sudah mencuri dan cukup mengembalikan barang itu saja. Kalau seandainya nih aku mencuri barang di tempatmu, kemudian aku ketahuan, bisa nggak aku kembalikan barangmu, kemudian aku lepaskan. Jadi si pemilik toko itu mengembalikan perkataan dari si pencuri tadi, yang dimana pengennya dimaafkan. Dan si ceceknya iki berkali-kali bilang maaf. Terus kamu maunya apa? Kan aku udah bilang minta maaf, tapi apakah maaf saja cukup? Tidak kan kawan. Dan kemudian si pemilik toko itu menawarkan bagaimana kalau kamu membayar dengan uang. Tapi sekali lagi ceceknya ini memang dengan sengaja pengennya mencuri, tidak mau membayar. Akhirnya karena memberontak, si Cece iki tetap ditahan dan akhirnya sampai 2 sapam iku sana
Tapi sebelum sapam perempuan datang, ada sapam laki-laki iki yang datang kemudian menyuruh si pemilik toko itu untuk melepaskan si cecenya ini. Kasihan, lepaskanlah. Tapi si pemilik toko tetap tidak mau melepaskan, bahkan sampai berdebat sama sapam. Barangku dicuri, kamu nyuruh aku lepaskan, aku nyuruh kawanmu untuk panggil polisi. Akhirnya si sapam itu mau memanggilkan polisi karena kasus pencurian ini. Nah, di dalam kasus ini apa sih yang perlu dibahas kan kawan? Oke, gini. Iki untuk peringatan mbak-mbak semuanya ya. Di setiap toko baju, bahkan toko makanan ringan, walaupun cuma tokonya kecil, ingat pasti ada CCTV. Gak mungkin kalau gak ada. Jadi itu kenapa kalau si pemilik toko iki tidak melihat sampean, tidak memantau sampean, bahkan tidak mengikuti sampean, bukan berarti dia ini tidak mengikuti gerak-gerik sampean, tidak mengawasi sampean. Karena dia iki langsung melihat di laptop dia. Karena CCTV iki bisa dikonek ke laptop atau CCTV bisa dikonekkan ke HP. Ya, jadi ada beberapa macam bisa mengawasi sampean ketika sampean memasuki toko warga Hongkong melalui CCTV, konek ini HP atau laptop. Hati-hati. Sampean lihat kan, iki coba kalau Mbak Indonesia ketika ketahuan mencuri, coba PRT mencuri, pasti iki lebih seru daripada warga lokal. Bahkan sapam iki lebih greget, lebih tegas dalam memegang si pencuri tadi. Karena yang mencuri iki adalah warga lokal, sapam itu menyuruh melepaskan. Tapi kalau PRT belum tentu disuruh lepaskan, malah dipegang erat-erat kemudian langsung dipanggilkan ke polisi. Jadi perilaku memperlakukan pencuri antara orang lokal sama PRT itu beda. Bahkan di akhir cerita si sapam perempuan iki mengusir orang-orang yang mengambil video. Coba kalau Mbak Indonesia, Mbak Filipin sing maling baju, pasti mereka-mereka yang ngerekam iki dibiarkan saja. Tapi karena orang lokal yang melakukan pencurian cuman rok saja, akhirnya ya kui diusir yang rekam tadi sama si sapam perempuan. Nah, jadi itu kenapa hati-hati kan kawan. Hati-hati untuk kawan-kawan ini punya niat nih mencuri di toko. Entah itu memiliki penyakit, kan ada nih manusia memiliki penyakit kalau ngelihat barang iki tangannya gatel, kalau nggak mengambil iki nggak bisa. Jadi ada penyakit seperti ini karena sudah terbiasa, tanpa dia sadari, tanpa dia merasa takut. Karena ini penyakit dan kebiasaan. Jadi hati-hati buat kawan-kawan semuanya ketika Anda bekerja di negara Hongkong melakukan kejahatan termasuk mencuri. Karena nanti ujungnya sampai di penjara, kemudian disuruh bayar denda, deportasi, pemutusan kontrak kerja kuwi pasti, Mbak. Semoga dengan ada pembahasan ini bermanfaat. Oke, kita bahas kasus yang kedua. Iki curhatan salah satu meneh sampean, Mbak. Jadi Mbak Iki bekerja di majikan yang sama selama 8 tahun. Dan beliau ini mau cuti 8 tahun Mbak Iki mau cuti. Jadi kontrak keempat dia mau cuti kan kawan. Oke, yang pertama ini kontrak pertama Mbak Iki tidak cuti ke kampung halaman. Jadi uang tiket sama cuti tahunan 14 hari iki sudah diberikan sama Mbak E. Kemudian kontrak kedua Mbak Iki cuti kan kawan, cuti pulang ke kampung halaman. Maka dia iki uang tiketnya sama cuti tahunan diambil sama Mbak E. Kemudian kontrak ketiga Mbak E iki uang tiket iki tidak diberikan sama majikan, cuma dikasih cuti tahunan saja. Uang cuti tahunan kan kawan, dihitung per hari. Kemudian kontrak keempat Mbak Iki mau cuti. Jadi cuti tahunan
diambil, uang tiketnya diambil. Tetapi Mbak Eki menanyakan uang tiket yang kontrak ketiga. Tapi majikan Iki mengaku kalau Mbak Eki sudah mengambil. Tapi Mbak Eki jelas-jelas ingat bahwa kontrak ketiga cuma dikasih uang cuti tahunan saja. Tiketnya iku belum, uang tiketnya belum. Karena kata nih bos, nggak usah diambil uang tiketnya, nanti kalau kamu pulang sewaktu-waktu sebelum kontrak keempat, kamu bisa memakai uang tiket itu. Tapi tetap majikan ini bilang kalau Mbak Eki sudah mengambil uang tiket kan kawan. Sedangkan Mbak Eki ingat kalau dia tidak mengambil. Dan tidak ada tanda tangan di atas kertas putih kalau mereka ini sepakat tidak memberikan uang tiket atau tiket tersebut. Ya akhirnya dari kasus ini sampean pasti ada atau pernah di posisi seperti Mbak Eki. Udah lama nih bekerja di negara Hong Kong di majikan yang sama, tapi hak sampean setelah finish kontrak tidak diberikan oleh majikan. Perkaranya itu katanya disimpan aja dulu, nanti kalau sampean mau pulang ke kampung halaman tak berikan. Tapi nyatanya ketika sampean mengambil cuti, majikan sampean tidak mengakui kalau belum memberikan uang tiket ataupun cuti tahunan. Ada yang sama, ada yang pernah mengalami? Silahkan komen. Gimana sih kalau berada di situasi seperti ini? Jadi pertama, pelajaran yang bisa diambil, lain kali mintaan uang tiket ataupun uang cuti tahunan ketika sampai finish kontrak per satu kontrak. Jangan sampai Anda menunda-nunda, nanti ajalah, nanti kalau aku cuti, jangan sampai. Karena kalau nggak ada tanda tangan dari majikan mengenai perjanjian ini, pasti sampean kalah Mbak. Mau ngelawan Mbak gimana, sampean tetap kalah karena nggak ada hitam di atas kertas putih. Jadi hati-hati, karena memang majikan diuntungkan dari pembohongan ini. Atau memang majikannya sampean memang pikun. Majikan sampean pikun, sampean inget. Tetap aja majikan yang ngeyel, seolah-olah dia memberikan hak-hak sama sampean Mbak. Oke, ini yang kedua, jangan lupa kalau memang hak sampean belum diberi, tulis di kertas, kemudian tanda tangan antara sampean sama majikan kalau hak sampean finish kontrak iki masih dipegang oleh majikannya atau Anda tidak diberi hak ketika finish kontrak. Jadi sampean harus pinter-pintere dalam posisi seperti ini. Jangan sampai dirugikan. Sampean kerja capek, bukan sampean kerja secara sukarela kan kawan. Walaupun sampean sudah dapat gaji per bulan, tapi kan mending nih kalau sampean dapat uang tiket ataupun uang cuti tahunan. Semoga dengan adanya dua pembahasan seperti ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.